Shalom, selamat hari Minggu, Jammers di Yunlong, dan selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu. Masih ingat, minggu lalu kita membahas tentang baptisan ya, part yang pertama atau bagian pertama. Dan hari ini kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Dan setelah saya pelajari lebih lagi, tampaknya kita perlu bagian yang ketiga juga, saudara-saudara ya. Karena bahannya sekilas saya lihat cukup singkat ya, tetapi saya rindu untuk kita bersama-sama mendalami lebih lagi tentang baptisan air ya, seperti saya katakan minggu lalu, supaya kita jangan mengerti tentang baptisan air hanya semata-mata sebagai suatu hal yang harus dilakukan setiap orang Kristen, tetapi kita mengerti apa yang signifikan daripada hal baptisan air tersebut ya, sehingga bukan saja kita juga secara pribadi diberkati karena pengertian yang lebih mendalam lagi, tetapi juga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekeliling kita yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait hal baptisan air. Amin. Untuk itu, saudara, mari kita langsung saja berdoa dulu, lalu kita akan review kembali sedikit atau membahas ulang sedikit saja tentang hal-hal penting yang kita bahas minggu lalu kita akan masuk ke bagian yang kedua. Lalu seperti saya katakan, bagian kedua ini terbagi dari satu bahan, lalu juga setengahnya adalah pertanyaan-pertanyaan penting terkait hal baptisan air berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ternyata pertanyaan ini ada 22 pertanyaan yang harus semuanya kita bahas, karena saya melihat seluruh pertanyaan ini sangat penting sekali adanya ya. Jadi tampaknya kita tidak akan ada waktu untuk menghabiskan seluruh pertanyaan-pertanyaan penting ini. Lalu kemudian kita akan bagi menjadi minggu depan sisa pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Amin. Kita langsung saja mulai dengan berdoa. Mari saudara kekasih di dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, minggu lalu kami boleh belajar bagian pertama daripada hal baptisan air. Hari ini kami akan melanjutkan lebih lagi Tuhan, pelajaran mengenai baptisan air. Dan persiapkan minggu ini juga supaya kami boleh masuk ke dalam bagian yang terakhir minggu yang akan datang Tuhan. Sehingga dalam 3 minggu berturut-turut ini Tuhan, sampai selesai bahan dari baptisan air ini, kami boleh mendapatkan pengertian yang sungguh dalam di dalam Engkau terkait hal baptisan air Tuhan, sehingga baptisan air bukan menjadi suatu ritual di dalam kehidupan Kristiani kami Tuhan, tetapi menjadi suatu hal yang sungguh signifikan terkait hal keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami serahkan jalan ibadah kami seluruhnya hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita bacakan kebenaran firman Tuhan sebagai ayat panduan kita di siang hari ini, saya mau mengulang sedikit saja tentang minggu lalu ya. Semuanya masih ingat mengenai baptisan air merupakan bagian dari satu dari 3 perayaan yang dilakukan oleh umat Nasrani, karena kita merayakan dengan mengingat akan kebaikan yang Tuhan lakukan, di mana Tuhan telah menggantikan masa lalu kita dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Yang pertama baptisan air, yang kedua baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga perjamuan kudus. Kita sudah membahas perjamuan kudus 2 minggu yang lalu ya. Lalu minggu lalu bagian pertama dari baptisan air. Lalu dilanjutkan lagi, apa itu baptisan air? Saudara-saudara, kita ingat baptisan air itu berasal dari kata baptiso yang artinya menyelam ya, menyelam. Jadi kalau menyelam itu harus menyelam keluar ya. Dan itu yang kita ikuti sebagai gereja sidang jemaat Allah, yang mengikuti baptisan dengan cara yang dilakukan bukan saja sekali lagi yang seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus ya sendiri pada saat Yesus dibaptiskan, juga sesuai dengan arti kata baptisan itu sendiri. Baptiso yang diambil dari bahasa Yunani, merupakan bahasa yang dipakai di dalam penulisan Perjanjian Baru, dan artinya menyelam ya. Jadi kita harus sebagai gereja sidang jemaat Allah, kita harus dibaptis dengan cara baptis selam ya. Lalu kita juga belajar bahwa baptisan itu merupakan sebuah ekspresi publik ya. Jadi harus diketahui orang banyak mengenai komitmen kita kepada Kristus Yesus ya. Sehingga itu menunjukkan bagaimana kita telah berbalik dari cara kita yang lama dan kita telah bertobat mengikuti Yesus, memilih untuk meninggalkan ilah-ilah lain dalam kehidupan saya dan saudara, dan memutuskan untuk mengikuti Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
Lalu alasan kenapa kita harus dibaptis, minggu lalu kita sudah belajar 3 alasan diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu di mana yang pertama adalah kita diminta untuk pergi menjadikan sebuah bangsa murid ya Tuhan. Itu artinya kita menjadi murid. Kalau kita murid, kita harus mengikuti guru, dan guru besar kita adalah Yesus Kristus, maka kita harus mengikuti. Yesus dibaptis, kita pun harus dibaptis ya. Nah, selain itu, Tuhan menempatkan guru-guru dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita benar murid, kita ditempatkan di GSJA, maka kita ikuti tata cara pembaptisan di dalam gereja sidang-sidang jemaat Allah ya, yaitu dengan baptislam. Dan jangan lupa, ini pun sebenarnya sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Dia masuk ke dalam air, baru dia keluar ya, seperti firman katakan, setelah dia keluar, maka ingat roh Allah datang dalam bentuk burung merpati ya, dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi ya, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kita mengikuti apa yang Yesus sudah lakukan terlebih dahulu, dan Yesus pun mengatakan biarlah ini terjadi supaya semua orang akan mengikuti dia, saudara-saudara. Amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, alasan kita dibaptis karena juga di dalam 2 ayat yang sama ini dikatakan, baptiskan mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi setiap orang yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus dibaptiskan, karena alasan yang kedua adalah instruksi langsung dari Yesus ya. Jadi ini sudah instruksi langsung. Kalau instruksi langsung itu berarti kapasitas kuasanya lebih besar daripada poin yang pertama tadi, saudara-saudara ya. Jadi artinya kalau ada orang-orang yang dablek di luar sana, nggak ngikutin karena poin yang pertama, hayu, ini poin yang kedua, mengingatkan bahwa Yesus sendiri yang sudah instruksikan. Dan yang ketiga, bahkan memberikan kuasa lebih besar atau otoritas lebih besar lagi terkait poin yang baru saja kita bacakan, yaitu dikatakan, dan ajarkan mereka untuk melakukan perintah-perintahku. Jadi kalau Yesus sudah perintahkan, nah kita diajak di sini untuk ikutin ya. Jangan cuma dengar perintahnya doang tapi tidak melakukan. Jangan cuma tahu doang bahwa baptisan itu penting, tapi kita tidak mau dibaptis ya. Jadi kita dengar, kita tahu bahwa baptisan air itu penting, maka kita juga putuskan untuk berikan diri kita untuk dibaptis. Dan baptisan air kita juga membahas minggu lalu adalah merupakan sebuah simbol yang mewakili 2 hal. Yang pertama, ingat, mewakili kematian, yaitu hidup kita yang lama telah dimatikan, dan juga yang kedua mewakili kebangkitan, yaitu kita bangkit kembali di dalam kehidupan yang baru sebagai manusia baru dan telah menjadi milik Kristus. Yang percaya katakan amin. Oke. Dan baptisan air menyatakan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa kita telah berubah, kita telah menjadi orang yang baru, kita telah memiliki Tuhan yang baru, saudara-saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah tidak melayani ilah-ilah lain. Mulai sekarang sampai selamanya, hidup kita milik Yesus dan kita hanya melayani Yesus saja. Sehingga, sekali lagi, baptisan air itu sesungguhnya merupakan kesaksian bagi khalayak ramai. Amin, haleluya. Nah, hari ini kita lanjutkan, saudara-saudara, sekali lagi tentang bagian yang terakhir sebenarnya, tapi saya katakan tadi ada bagian ketiga karena masih ada pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dibahas. Oke? Nah, bagian terakhir dari pengetahuan mengenai baptisan ini adalah siapa yang boleh dibaptis, saudara. Siapa yang boleh dibaptis? Tadi kita memang tahu semua yang sudah bertobat, semua yang menerima Tuhan Yesus harus memberikan dirinya dibaptis. Tapi sekarang kita mau tahu siapa yang boleh dibaptis gitu loh. Apakah orang yang harus benar-benar bertobat dalam arti harus 100% kudus baru bisa dibaptis, atau apakah orang yang harus sudah dewasa secara mental, secara fisik, secara rohani, dan lain sebagainya, secara umur gitu ya. Nah, kita akan bahas hari ini. Untuk itu saya undang saudara untuk kita buka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 38. Ya, Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 38. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 38 ya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yang sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Yang belum mendapatkan, tidak masalah, catat saja, dengarkan dengan baik saat ini, lalu nanti silakan baca sendiri ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, mari kita bacakan bersamaan. 1, 2, dan 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kelanjutan daripada pelajaran mengenai baptisan air hari ini. Kami rindu untuk mengerti lebih lagi Tuhan tentang Engkau dan tentang baptisan air yang memang Engkau sendiri instruksikan bagi kami umat-Mu Tuhan. Untuk itu berbicaralah hari ini Tuhan kepada setiap kami dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu supaya Engkau sendiri yang melayani setiap kami Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Oke, siapa yang dapat dibaptis ya? Nah, firman Tuhan Kisah Para Rasul ayat yang ke-38 dari pasal 2 ini mengatakan bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dikatakan masing-masing. Masing-masing itu artinya berbicara tentang satu kelompok orang dan setiap orangnya memberikan diri dibaptis. Artinya di sini semua orang patut dibaptis. Sekali lagi tadi dikatakan semua yang sudah bertobat patut dibaptis ya. Itu berarti siapa yang bisa dibaptis juga sama, semua orang. Yang harus dibaptis, semua orang. Yang boleh dibaptis, semua orang juga boleh, saudara-saudara. Dan ini termasuk anak-anak. Kita akan bahas lagi nanti ya. Ini termasuk anak-anak ya. Yang penting pertama kita harus tahu yang dapat dibaptis siapa saja? Semua orang ya. Berarti orang dewasa, anak-anak, baik dewasa rohani, tidak dewasa rohani ya. Semua boleh dibaptis. Tapi ada detailnya, bukan syarat, ada detailnya saudara-saudara ya. Kalau syarat yang kemarin kita sudah bahas, syarat untuk dibaptis adalah bertobat dalam arti meninggalkan ilah yang lama, ilah-ilah lain dan mengikut Allah kita yang hidup, Yesus Kristus ya. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu syarat satu-satunya kita untuk dibaptis. Jadi kalau orang yang tidak percaya Yesus tidak boleh dibaptis tentu saja. Jadi siapapun yang percaya Yesus pada hakikatnya boleh dibaptis dan harus dibaptis saudara-saudara ya. Tapi nah kita tadi berbicara tentang anak-anak ya. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, anak-anak emang nggak boleh tahu Yesus. Anak-anak memang tidak boleh kenal Yesus. Anak-anak memang tidak boleh mendapatkan hak yang sama yang diterima oleh setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, boleh. Yang membedakan adalah apakah anak tersebut memiliki pengetahuan, sekali lagi kayak kita bahas waktu perjamuan kudus, pengetahuan mengenai keselamatan secara total ya. Jadi di sini dikatakan semua termasuk anak-anak yang sudah bertobat dari dosa-dosa mereka. Nah, kita tidak berbicara kesempurnaan sekali lagi ya. Apalagi anak kecil kan, bisa aja mereka bilang, oh iya udah nggak mau bohong lagi, terus ternyata bohong lagi ya. Nah, kita tidak berbicara kesempurnaan, tetapi di sini ditekankan dengan pertobatan, di mana pada saat kita bertemu dengan Yesus, kita memilih untuk mengikut Dia dan Yesus yang akan menyempurnakan saya dan saudara ya. Jadi kalau seorang anak kecil memiliki konsep keselamatan yang sudah dewasa, artinya bukan dewasa rohani ya, memiliki konsep yang sudah dewasa, artinya mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus yang memberikan keselamatan, Yesus yang menebus dan sudah dibayar tuntas di kayu salib ya. Saya dosanya sudah diampuni oleh Yesus. Nah, kalau seorang anak kecil sudah memiliki pengetahuan tentang ini, mengerti sungguh-sungguh arti daripada keselamatan dan pertobatan dan pengorbanan daripada kayu salib yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka anak tersebut boleh dibaptis saudara-saudara ya. Dan umurnya juga tidak masalah. Sekali lagi selama dia menunjukkan bahwa dia mengerti sungguh-sungguh ya arti daripada keselamatan, pertobatan, dan khususnya tentu saja arti daripada baptisan sendiri. Jadi kenapa bahan ini penting? Karena setiap anak Tuhan, setiap umat Nasrani harus mengerti dengan sungguh-sungguh. Jangan dibaptis cuma karena semata-mata kita lahir di keluarga Kristen. Jadi sama saja seorang dewasa yang sudah dewasa tapi dibaptis hanya karena kita datang di keluarga Kristen dan harus dibaptis tanpa mengerti benar-benar bahan hari ini, saya kira itu lebih parah daripada seorang anak kecil yang mengerti sungguh-sungguh mengenai arti daripada baptisan tersebut. Itulah sebabnya kalau kita memberlakukan ketentuan untuk semua orang dewasa, semua anak-anak harus mengerti tentang arti signifikan daripada baptisan air, maka orang dewasa pun juga harus ya. Jadi haknya disamaratakan. Boleh juga dibaptis anak kecil, yang penting juga sama mengerti bahwa mereka berdosa dan mereka telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus dan mereka telah menerima Yesus ke dalam hati mereka, ke dalam hidup mereka, dan mereka memiliki kehidupan pribadi dengan Yesus Kristus. Maka mereka boleh dibaptis ya. Nah, yang tidak boleh dibaptis itu bayi atau balita ya. Balita
ya hemat saya, kecuali balita tersebut mungkin umur 5 tahun, 4 tahun, sungguh benar-benar sudah mengerti dibaptis. Tapi saya secara pribadi belum pernah bertemu. Mungkin di luar sana ada yang pernah bertemu dengan balita yang mungkin dikaruniai dengan karunia pengetahuan yang luar biasa sehingga umur 5 tahun sudah mengerti tentang hal pertobatan gitu. Tapi saya secara pribadi belum pernah ketemu balita, apalagi bayi ya, yang mengerti hal pertobatan. Jadi kita tidak membaptiskan bayi atau balita yang sekali lagi tidak mengerti tentang hal pertobatan, keselamatan, terlebih tentang alasan daripada baptisan air tersebut, saudara-saudara ya. Dan untuk itu apa yang kita lakukan terhadap anak-anak ini, anak-anak seperti balita, anak-anak lalu bayi, atau bahkan seorang anak umur 10 tahun yang masih belum memiliki konsep keselamatan tersebut gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka tidak boleh dibaptiskan, tidak boleh diserahkan kepada Yesus? Boleh, tetapi kita tidak membaptiskan dengan baptisan air. Kita menyerahkan ya, kita melakukan penyerahan atas bayi-bayi, balita dan anak-anak ini kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Kita lakukan penyerahan bukan pembaptisan kepada mereka, karena baptisan itu seperti tadi dikatakan ya, Rasul Petrus berkata, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi diri. Jadi tidak boleh disuruh baptis cuma gara-gara orang tua yang suruh kita baptis, tetapi kita yang memang minta, saya mau dibaptis gitu ya, saya memberikan diri untuk dibaptis. Nah, jadi untuk itu anak-anak yang belum mengerti, kita tidak memberikan diri mereka dibaptis, karena itu bukan hak saya dan saudara sebagai orang dewasa, orang tua, tetapi itu hak mereka untuk memutuskannya. Dan sebagai orang tua, maka yang kita lakukan adalah kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan kita, sehingga mereka pun diselamatkan oleh karena iman saya dan saudara, selama mereka belum memiliki pengertian mengenai keselamatan ya. Tapi bedakan ya, kalau sudah mulai besar, udah mengerti keselamatan tapi tidak mau dibaptis juga, nah itu ya nggak bisa salahkan orang tua ya, karena sudah menjadi keputusan pribadi. Jadi kalau ada anak-anak di sini yang mungkin remaja belum dibaptis, atau bahkan umur 9 tahun dan kamu mengerti sudah sebenarnya keselamatan tapi tidak mau dibaptis, atau 10 tahun belum mau dibaptis, ya tidak bisa salahkan orang tua, karena di saat kamu sudah memiliki pengertian konsep mengenai keselamatan, pertobatan dan baptisan air, dan kamu tidak memberikan diri dibaptis, maka sudah tidak menjadi tanggungan orang tua lagi. Itu menjadi tanggungan kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Nah, apalagi kalau yang sudah dewasa sekali, sudah bangkotan dan masih juga belum mau dibaptis. Saya katakan apa yang Rasul Petrus katakan, bertobatlah dan berikan dirimu untuk dibaptis. Amin. Ya, jadi sekali lagi, bayi, balita, anak-anak yang tidak mengerti tentang baptisan, tentang keselamatan secara keseluruhan, tidak dibaptiskan tetapi diserahkan kepada Tuhan di dalam sebuah upacara penyerahan gitu ya, seperti baby Sergio pada waktu 40 hari diserahkan, dan Yesus pun waktu bayi tidak dibaptis, Yesus diserahkan ya kepada Tuhan juga ya. Jadi kita gereja sidang jemaat Allah mengikuti hal ini. Kita tidak membaptiskan bayi, baby Sergio tidak dibaptis, kita menyerahkan ya, baby dedicated to the Lord. Kita serahkan kehidupan dia secara keseluruhan kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Kenapa? Sekali lagi, karena bayi atau balita tersebut, anak-anak kecil yang tidak mengerti ini, tidak memiliki pengetahuan tentang dosa dan keselamatan. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang dosa dan keselamatan dan pertobatan dan arti daripada pembaptisan tersebut untuk mereka boleh dibaptis. Amin. Nah, bagaimana dengan orang-orang tadi yang saya katakan yang hidupannya belum sempurna, mungkin masih melakukan dosa sana sini ya. Saudara, Tuhan tidak meminta untuk kesempurnaan, tapi Tuhan minta komitmen, tadi dikatakan ya, komitmen kepada Tuhan. Jadi artinya sejatuh bangunnya kita apapun juga, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kita tetap mau maju di dalam Tuhan, dan kita mau untuk ditempa oleh Tuhan ya. Jadi baptisan itu adalah tanda seorang orang yang sudah menerima keselamatan. Jadi bukan tanda orang-orang yang sudah tidak berdosa lagi ya. Ya, syaratnya adalah kita harus bertobat, kita meninggalkan dosa-dosa yang lama. Yang ditekankan di sini adalah komitmen atau kemauan atau usaha untuk meninggalkan dosa-dosa yang lama. Jadi biasanya ya, saya bisa menolak orang untuk mau dibaptis pada saat saya lihat ya tidak juga ada kemauan untuk berubah. Kalau kayak begitu, kamu mau dibaptis cuma buat ini doang karena ikut-ikutan gitu loh. Kalau saya lihat setidaknya ada perubahan dalam kehidupanmu, dulu menyembah ilah-ilah lain, sekarang sudah tidak menyembah ilah lain ya. Dulu mungkin pergumulannya di dalam hal yang lain, tapi sudah tidak lakukan itu lagi. Nah, itu
maka kita akan lihat sebagai sebuah usaha untuk berubah ya. Jadi tidak masalah karena bukan orang yang sempurna yang dibaptis, saudara-saudara. Orang yang bertobat, artinya memilih untuk ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat utama ya, memilih ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Justru saya kasih tahu saudara, pada saat kita dibaptis, maka itu sebagai tanda kepada dunia dan juga kepada iblis bahwa hey, nih saya sudah ada tanda kayak dicop miliknya Yesus ya. Jadi Yesus akan mengambil alih kehidupan saya dan saudara, dan saat itulah Yesus akan mulai bekerja untuk mengubahkan kehidupan saya dan saudara untuk menyempurnakannya sampai kepada Maranatha. Amin. Haleluya. Nah, ada pertanyaan sekarang. Apakah seseorang harus dibaptis untuk diampuni dosa-dosanya dan baru bisa ke surga? Tidak. Oke. Kita dibaptis karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita bukan diselamatkan karena kita dibaptis. Sekali lagi ya, kita dibaptis karena kita sudah diselamatkan. Memang ini sebuah paket, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita terima Tuhan Yesus, kita harus dibaptis. Tapi bukan baptisan yang menyelamatkan. Kita sudah diselamatkan duluan. Jadi keselamatan hanya didapatkan oleh karena iman saja kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Namun, seperti Rasul Petrus menegaskan, berikan dirimu dibaptis. Dan juga Yesus katakan di Matius 28 ayat 19-20, baptiskanlah. Jadi artinya selama kita masih mampu untuk dibaptis, harus dibaptis. Tapi memang ada orang-orang yang tidak bisa dibaptis, seperti misalnya mungkin dia terima Yesus saat dia detik-detik sebelum dia meninggal. Tidak masalah. Saya percaya orang tersebut menerima Tuhan Yesus, dia diselamatkan ya, walaupun tidak dibaptis ya. Orang yang disalibkan bersama dengan Yesus ada dua. Yang satu mengolok-olok Yesus, yang satu katakan jangan kamu olok-olok dia. Kalau kita berdua ini memang sudah layak untuk disalibkan. Tapi kalau Yesus ini tidak layak dibaptiskan, dia tidak berdosa sama sekali, dan dia bahkan mengatakan Tuhan ingat aku ya. Dan Yesus katakan hari ini juga kamu sudah selamat ya. Orang tersebut hari itu juga selamat bersama Yesus. Apakah orang tersebut ada waktu turun dari salib dan dibaptiskan? Tidak, tapi orang tersebut tetap selamat. Jadi seseorang tidak perlu dibaptis untuk masuk ke surga, tetapi orang yang sudah memiliki jalan ke surga harus memberikan dirinya dibaptis, karena ini merupakan deklarasi kepada dunia supaya lebih banyak orang lagi mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan lebih banyak orang lagi mau memilih jalan tersebut. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi sekali lagi, yang membasuh dosa-dosa kita adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi saya dan saudara. Kita telah dipersatukan kembali dengan Tuhan oleh karena pengorbanan darahnya, saudara-saudara ya. Jadi baptisan air ini bukan berbicara tentang keselamatan. Baptisan air ini berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan kita dan kesaksian kepada seluruh dunia pada saat kita sudah menerima keselamatan tersebut. Nah, kalau kita terima keselamatan, itu berarti kan kita sudah mengikut Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengikut Tuhan, kita harus ikuti juga apa-apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Kita harus tunduk, taat, patuh kepada apa yang Tuhan katakan ya. Seorang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau dibaptis pun berapa kali, tidak akan masuk ke surga, saudara-saudara ya. Seseorang yang tidak menerima keselamatan atau belum menerima keselamatan, mau dibaptis pun maka tidak akan selamat, saudara-saudara. Tetapi seseorang yang belum dibaptis tapi sudah menerima keselamatan karena menerima Yesus Kristus, maka akan selamat. Amin. Jadi seorang yang sudah terima Yesus tapi belum sempat dibaptis gitu, saudara. Belum sempat ya. Belum dibaptis bukan karena nggak mau dibaptis. Belum sempat dibaptis. Padahal mau sebenarnya, tapi nggak kesempatan gitu. Mungkin karena kondisi fisik dan lain sebagainya ya. Maka ini bukan menjadi sesuatu yang mendiskualifikasi dia untuk masuk surga ya. Tapi kalau saudara sudah menerima keselamatan dan tidak memberikan diri dibaptis ya, alasannya belum siap lah dan segala macam ya. Ya, ini sebenarnya juga tidak menjadi diskualifikasi, tetapi hati-hati. Ketidaktundukan akan satu hal biasanya akan membuat kita menjadi terbiasa dengan tidak tunduk, dan pada akhirnya kita akan melakukan ketidaktundukan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Akhirnya jangan sampai kita kehilangan keselamatan bukan karena Yesus ambil kembali keselamatan itu, tetapi karena kita yang memang tanpa sadar sudah membuang keselamatan itu. Oke, hal yang kecil saja tidak mau kita lakukan, apalagi hal-hal yang besar ya. Jadi jangan biasakan diri saudara-saudara ya. Amin. Haleluya. Oke, kita sudah selesai bagian tersebut dan kita akan langsung lanjut ke dalam beberapa pertanyaan ya. Tapi kayaknya waktunya benar memang tidak cukup ini, saudara-saudara ya.
Jadi saya hanya akan ambil 5 pertanyaan saja ya. 5 pertanyaan pertama ini ada 22 pertanyaan, sisanya nanti kita lanjutkan minggu yang berikutnya. Yang pertama ya kita sama-sama ya saudara-saudara ya. Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang jawabannya juga sudah diberikan dan saudara bisa pelajari sendiri dan renungi, dan saya percaya Tuhan akan berbicara kepada saya dan saudara. Untuk bahan semuanya sudah tuntas, sudah habis. Saya percaya saudara sudah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang baptisan air dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekeliling saudara. Amin. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini juga akan membantu saya dan saudara, oke? Yang pertama, kita buka dulu, siapkan ya. Matius, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15. Atau dicatat nanti saudara baca sendiri ya. Saya akan bacakan untuk saudara. Matius 3 ayat 15 ya. Matius 3 ayat 15. Oke, saya akan berikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa alasannya daripada Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis? Ya, seperti saya ingatkan minggu lalu, Yohanes pada saat Yesus datang, Yohanes bilang, saya nggak boleh baptis kamu, tapi Yesus bilang, nggak apa-apa baptis saya. Apa alasannya Yesus memberikan diri dibaptis? Matius 3 ayat 15 dikatakan, Yesus menjawab kepadanya, yang saya sudah katakan, ditegaskan di sini, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Jadi Yesus lakukan. Kenapa? Karena memang itu merupakan kehendak Allah, harus digenapi. Dan saat Yesus melakukannya, dia itu mengerti bahwa dia akan menjadi Tuhan yang akan diikuti oleh begitu banyak orang. Maka maaf, dia memang Tuhan sudah ya, tapi maksudnya dia sedang melakukan sebuah gerakan baru supaya lebih banyak lagi orang-orang mengikut Tuhan, dan untuk itu orang akan mengikuti dia. Apa yang dia lakukan, dia dibaptis, maka seluruh pengikut Yesus pun akan dibaptis. Yang percaya katakan amin. Oke, pertanyaan yang kedua saudara-saudara, kita buka lagi, lanjutkan saja ke ayat yang berikutnya, Matius 3 ayatnya yang ke-16 ya saudara-saudara ya. Bagaimana Roh Kudus menunjukkan bahwa dia senang ya dengan Yesus memberikan dirinya dibaptis. Bagaimana cara Roh Kudus menunjukkan dia senang melihat Yesus memberikan dirinya dibaptis. Matius 3:16 berkata, jawabannya, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya ya. Dan ada suara, ingat ya, ada suara. Apa suara ini? Ini pertanyaan yang ketiga. Apa yang dikatakan Allah Bapa mengenai Yesus setelah dia dibaptis ya? Ayat yang ke-17 kita lanjutkan. Ini pertanyaan yang ketiga ya. Jawabannya, lalu terdengar dari sorga suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, untuk ini saudara-saudara saya mau mengingatkan, kalau saudara dibaptis benar-benar dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan, bukan karena disuruh orang, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena memang pengalaman pribadi dan mengerti sungguh-sungguh, saudara harusnya pengalaman baptisan itu adalah pengalaman yang begitu luar biasa, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, saat kita dibaptiskan, maka bukan cuma ini terjadi pada Yesus saat itu, tapi untuk setiap pengikut Yesus pun menerima favor yang sama dari Tuhan, saudara-saudara, perkenanan yang sama dari Tuhan. Saya percaya walaupun mungkin kita tidak mendengarkan secara audible, tetapi saya percaya kita bisa merasakan kehangatan Allah Bapa, Allah yang menciptakan saya dan saudara, melihat kepada saya dan saudara saat dibaptiskan, termasuk Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan kepada saya dan saudara bahwa ini adalah anakku. Karena saya dan saudara adalah anak Tuhan, yang percaya katakan amin. Jadi saat kita memberikan diri untuk dibaptis, saya percaya Tuhan juga mengatakan hal yang sama kepada saya dan saudara. Beto, kamu itu anak saya. Ya, saya juga memberikan perkenanan saya bagi kamu. Begitu pula dengan saudara-saudara sekalian. Ya, pada saat saudara memberikan diri kepada Tuhan, apalagi melanjutkan dan memberikan diri untuk dibaptis kepada Tuhan, saya percaya pengalaman tersebut pengalaman yang harusnya menjadi sesuatu yang luar biasa, dan saudara pastilah dapat merasakan kehangatan Tuhan yang melihat dengan penuh kasihnya kepada saudara dan mengatakan, kamu anak saya dan saya memberikan perkenanan saya kepada kamu juga. Yang percaya katakan amin. Lalu yang keempat, ini pertanyaan yang penting saudara-saudara. Kita kembali lagi ke ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16 ya. Yang keempat, pertanyaan penting ya, terkait cara dibaptisnya ya. Seperti saya katakan, ini untuk kalangan gereja sidang-sidang jemaat Allah ya. Kalau saudara adalah orang GSJA, bergereja di GSJA, gereja sidang-sidang jemaat Allah, atau Assemblies of God ya, maka kita mengikuti ini ya. Apakah Yesus masuk ke dalam air saat dibaptis? Pertanyaannya yang itu keempat ya. Ayat yang 16 mengatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air.
Jadi artinya Yesus masuk ke dalam air, Yesus menyelam ke dalam air, saudara-saudara ya. Jadi itulah sebabnya saya katakan tadi kita GSJ mengikuti ini, kita mengikuti Yesus, Yesus dibaptiskan dan masuk ke dalam air, maka kita pun GSJ mengikuti dibaptiskan masuk ke dalam air. Terserah caranya, bisa ditidurkan atau bisa diturunkan seperti ini. Yang penting seluruh tubuh masuk ke dalam air, karena tadi kita ingat sebagai perlambangan dari apa? Simbol dari kematian ya. Masuk ke dalam air itu mati, lalu saat kita keluar kita sudah hidup kembali. Amin. Haleluya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup bagian kedua daripada baptisan air kita ini. Apabila seseorang mau untuk diselamatkan, maka apa yang Yesus katakan orang tersebut harus lakukan setelah percaya kepada Injil, artinya setelah percaya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi mungkin dengan pertanyaan di zaman ini, apa yang Yesus katakan mengenai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus ya atau Injil, apa yang mereka harus lakukan kalau mereka sudah percaya kepada Yesus? Ya, Yesus katakan orang-orang ini yang sudah percaya kepada Dia sudah diselamatkan, apa yang harus dilakukan? Nah, kita buka ini Markus 16 ya. Markus 16 ayatnya yang ke-16 juga ya. Ini yang terakhir ya saudara-saudara, kita tutup dulu. Ya, dikatakan di sini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan ya. Nah, sekali lagi, jadi orang percaya harus dibaptis. Jadi Yesus katakan yang sudah memilih percaya, yang sudah memilih Yesus harus dibaptis. Tetapi ingat, bukan berarti baptisan yang memberikan keselamatan, karena ayat yang sama dilanjutkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudara tidak akan dihukum hanya karena tidak dibaptis. Itu benar. Saudara dihukum kalau saudara tidak percaya kepada Yesus. Saudara tidak menerima hidup kekal saat saudara tidak percaya kepada Yesus. Tetapi sekali lagi, baptisan itu adalah sebuah paket yang sama, tidak bisa dipisahkan. Jadi yang percaya harus dibaptis. Amin. Haleluya. Saya harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara untuk hari ini. Sekali lagi kita akan lanjutkan bagian yang terakhir minggu yang akan datang. 22 kurang 5. Berapa tuh berarti? 20 kurang 5, 15 tambah ya 15, 17 ya. 17 pertanyaan lagi ya, pertanyaan penting yang dapat membantu saya dan saudara lebih diperkaya lagi mengenai pengetahuan terkait hal baptisan air ya. Kita akan lanjutkan minggu akan datang. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami boleh mengerti lebih lagi mengenai baptisan air Tuhan, dan kami rindu Tuhan biarlah kiranya kalau kami ada yang masih belum dibaptis, memberikan diri untuk dibaptis, inilah saatnya kami menyerahkan diri kami lebih lagi kepada Engkau dan memilih untuk dibaptiskan Tuhan, karena itu merupakan sebuah paket Tuhan. Seperti Yesus katakan, kalau kami sudah percaya maka kami harus memberikan diri untuk dibaptis Tuhan, dan hendaklah kami juga Tuhan dibukakan Tuhan mata rohani kami Tuhan, supaya kami mau dibaptiskan sesuai dengan cara yang Engkau sudah ajarkan kami hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa biar kiranya pengetahuan yang sudah kami terima ini bukan saja menjadi berkat bagi kami, juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami yang mungkin memiliki pertanyaan, kenapa harus dibaptis, bagaimana caranya harus dibaptis, apa yang Tuhan Yesus katakan harus dilakukan ya, apa yang berkenan kepada Allah, siapa saja yang boleh. Hal-hal tersebut semuanya Tuhan, biarlah kiranya kami terus boleh diingatkan dalam kehidupan kami, memperkaya iman kami Tuhan, dan kami boleh menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang mungkin muncul dari orang-orang di sekeliling kami terkait hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan lanjutkan bagian yang terakhir minggu yang akan datang Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kembali kepada pihak yang berwajib. Jem Yun Long Kayau.